Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kamens Clustering. Perkenalkan, nama saya Arlamang Dimas Wisnuaji, NPM 583. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari Kamens Clustering. Kamens Clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Selanjutnya ada tahapan algoritma. Yang pertama, pilih secara acak sebuah data sebagai pusat klaster. Yang kedua, jarak antara data dan pusat klaster dihitung menggunakan Euclidean distance. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat klaster dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut. Dan di bawah ini merupakan keterangan dari rumus tersebut. Lalu nomor yang ketiga ada data ditempatkan dalam klaster yang terdekat, dihitung dari tengah klaster. Yang keempat, pusat klaster baru akan ditentukan bila semua data telah ditetapkan dalam klaster terdekat. Yang kelima, proses penentuan pusat klaster dan penempatan data dalam klaster diulangi sampai titik sentroid tidak berubah lagi. Selanjutnya, penerapan tahapan algoritma. Di bawah ini merupakan tabel data mahasiswa. Transformasi data. Agar data di atas dapat diolah dengan menggunakan metode Kamens Clustering, maka data yang berjenis data nominal seperti kota asal dan jurusan harus diinisialisasikan terlebih dahulu dalam bentuk angka. Di bawah ini merupakan tabel kedua, inisialisasi data wilayah kota asal. Ini merupakan tabel ketiga, inisialisasi data jurusan. Selanjutnya, pengolahan data. Setelah semua data mahasiswa ditransformasi ke dalam bentuk angka, maka data-data tersebut telah dapat dikelompokkan dengan menggunakan algoritma Kamens Clustering. Untuk dapat melakukan pengelompokan data-data tersebut menjadi beberapa klaster, perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, tentukan jumlah klaster yang diinginkan. Dalam penelitian ini, data-data yang ada akan dikelompokkan menjadi 3 klaster. Yang kedua, tentukan titik pusat awal dari setiap klaster. Dalam penelitian ini, titik pusat awal ditentukan secara random dan didapat titik pusat dari setiap klaster dapat dilihat pada tabel 4. Ini merupakan tabel 4 titik pusat awal setiap klaster. Selanjutnya nomor 3, tempatkan setiap data pada klaster. Dalam penelitian ini digunakan metode Hard-Kamens untuk mengalokasikan setiap data ke dalam suatu klaster, sehingga data akan dimasukkan dalam suatu klaster yang memiliki jarak paling dekat dengan titik pusat dari setiap klaster. Untuk mengetahui klaster mana yang paling dekat dengan data, maka perlu dihitung jarak setiap data dengan titik pusat setiap klaster. Sebagai contoh, akan dihitung jarak dari data mahasiswa pertama ke pusat klaster pertama sebagai berikut. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa pertama dengan pusat klaster pertama adalah
5,390. Selanjutnya, jarak data mahasiswa pertama ke pusat klaster kedua sebagai berikut. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa pertama dengan pusat klaster kedua adalah 13. Selanjutnya, jarak data mahasiswa pertama ke pusat klaster ketiga sebagai berikut. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa pertama dengan pusat klaster ketiga adalah 13,038. Berdasarkan hasil ketiga perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa jarak data mahasiswa pertama yang paling dekat adalah dengan klaster 1, sehingga data mahasiswa pertama dimasukkan ke dalam klaster 1. Hasil perhitungan selengkapnya untuk 5 data mahasiswa pertama dapat dilihat pada tabel 5. Di bawah ini merupakan tabel 5, contoh hasil perhitungan setiap data ke setiap klaster. Lalu nomor 4, setelah semua data ditempat ke dalam klaster yang terdekat, kemudian dihitung kembali pusat klaster yang baru berdasarkan rata-rata anggota yang ada pada klaster tersebut. Yang kelima, setelah didapatkan titik pusat yang baru dari setiap klaster, lakukan kembali dari langkah ketiga hingga titik pusat dari setiap klaster tidak berubah lagi, dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu klaster ke klaster yang lain. Kesimpulan, ini merupakan tabel yang keenam, hasil analisa clustering. Dari hasil klaster 1, terlihat bahwa karakteristik mahasiswa pada klaster 1 didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari jurusan informasi, teknologi, dan marketing. Sedangkan berdasarkan kota asal didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pada klaster 1 yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat mengambil jurusan informasi, teknologi, dan marketing. Kemudian, dari hasil klaster kedua di atas dapat dilihat bahwa karakteristik mahasiswa pada klaster 2 didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari jurusan accounting dan international business. Sedangkan berdasarkan kota asal didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pada klaster 2 yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat mengambil jurusan informasi, teknologi, dan marketing. Sedangkan dari hasil klaster ketiga di atas dapat dilihat bahwa karakteristik mahasiswa pada klaster 3 didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari jurusan Public Relation, Accounting, dan International Business. Sedangkan berdasarkan kota asal didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari wilayah kota asal Sulawesi, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pada klaster 3 yang berasal dari wilayah kota asal Sulawesi, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan mengambil jurusan Public Relation, Accounting, dan International Business. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.